Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nur Huda, SPD dari SMA 1 Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan melakukan praktik baik yang saya lakukan di kelas, yaitu dengan menggunakan metode walking gallery dengan rotasi pos literasi, menggunakan strategi pembelajaran mendalam. Praktik baik yang saya lakukan di kelas berangkat dari permasalahan, yaitu rendahnya minat belajar dan kemampuan literasi siswa pada mata pelajaran fisika. Sehingga dengan inovasi yang saya lakukan di kelas, diharapkan siswa bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses pembelajaran mendalam, yaitu memahami makna, menghubungkan antar konsep, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi baru. Di awal pembelajaran, saya mulai dengan kegiatan ice breaking. Kegiatan ini dilakukan agar kelas lebih menyenangkan dan untuk menarik konsentrasi siswa pada awal pembelajaran. Lihat dulu di tabel. Ada tanggal lahirmu di tabel ini? Tidak. Tidak ada. Ada di sini? Tidak. Tidak ada. Ada di sini? Ada. Ada. Ada di sini? Sorry, di dia dulu ya. Tarik di sini ya. Sini tabel saya ada? Ada. Oke. Di sini ada? Ada. Di sini ada? Salah satu prinsip pembelajaran mendalam yaitu membangun kesadaran siswa. Untuk membangun kesadaran siswa, saya mencoba memberikan pertanyaan pemantik terkait alat-alat teknologi yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik. Setelah pemberian pertanyaan pemantik, dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan hari ini. Kalian dapat memahami yang pertama karakteristik dari gelombang elektromagnetik, kemudian penggunaannya, manfaat, kalian bisa menjelaskan manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian bisa menjelaskan bahaya dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu mengenai walking gallery. Sebelum masuk pada kegiatan inti, saya menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan yaitu walking gallery dengan rotasi pos literasi, di mana telah disiapkan bahan materi yang berbeda pada masing-masing pos literasi. Jadi kalian coba pindah kemari, kemudian di situ ada buku, kemudian pada kegiatan ini tersedia 4 pos literasi. Jumlah pos literasi sesuai dengan jumlah kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Masing-masing pos literasi berisi bentuk materi yang berbeda. Ada buku paket siswa yang telah disiapkan, kemudian ada pos dengan artikel mengenai bahaya gadget kaitannya dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian ada pos yang berisi kertas dengan judul Scan Me, di mana berisi barcode yang terhubung langsung pada link materi gelombang elektromagnetik. Dan pos terakhir yaitu video pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan modifikasi dari walking gallery, di mana pada metode ini mengintegrasikan pembelajaran mendalam serta kegiatan rotasi pos literasi yang dilakukan pada kegiatan eksplorasi awal, di mana pada kegiatan metode pembelajaran walking gallery sebelumnya tidak terdapat. Jangan lupa di bagian akhir itu ada rumus. Peran guru pada kegiatan ini sebagai fasilitator dan lebih mudah untuk mengamati keaktifan siswa.
di mana setiap siswa menuliskan poin-poin penting yang mereka dapatkan dari bahan materi yang telah ada dan menuliskan pada kertas post-it dan menempelkannya pada karton masing-masing kelompoknya. Dengan rotasi pos literasi, siswa mengolah informasi dari berbagai sumber, sehingga kemampuan literasi sains akan meningkat, karena siswa akan terbiasa menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan data secara mandiri. Setelah siswa selesai menempelkan kertas post-it pada karton kelompoknya masing-masing, kemudian mereka akan berkeliling atau walking gallery ke kelompok lain untuk menemukan ide baru dan memberikan tanggapan pada hasil kelompok lain. Kegiatan ini mengasah kemampuan komunikasi dan literasi informasi. Pada tahap evaluasi, dibuat games turnamen antar kelompok agar kegiatan evaluasi lebih seru dan menarik. Gelombang elektromagnetik itu termasuk atau tergolong gelombang apa? Dia termasuk pada gelombang apa dia? Gelombang elektromagnetik, dia terdapat pada sifat. Dia merupakan gelombang apa? Ibu saya. Gelombang transversal. Maju. Tampak keseruan dan kegembiraan siswa saat mereka dapat menjawab pertanyaan. Dengan metode pembelajaran kali ini, terlihat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan, yang berorientasi pada kemampuan literasi sains dan peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Frekuensinya oke, benar. Kali ini tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalian dapat memahami karakteristik gelombang elektromagnetik, kemudian dapat menyebutkan manfaat gelombang elektromagnetik dan bahayanya. Ya, sudah tercapai. Lulus. Ibu tanya dulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Benar? Saya Fikran dari perwakilan Kelompok 2 itu, kami sudah memahami tentang tujuan pembelajaran kita mengenai gelombang elektromagnetik, meliputi karakteristik gelombang elektromagnetik, penggunaannya, manfaat, bahaya, sampai sifat-sifat daripada elektromagnetik. Terima kasih. Baik, saya Adriana Naulatifah, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, Walking Gallery, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memancarkan tanda media lambat yang bagi muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik yang membuatnya berbahaya. Bahaya dari radiasi HP gelombang elektromagnetik itu yaitu kerusakan otak, kerusakan DNA, dan memicu penyakit katarak dan gangguan tidur. Radiasi ultraviolet atau UV adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan sumber buatan manusia seperti tanning bed dan overlight. Baik, itu